Aku hanya mengingatkan saja ya, kemarin-kemarin atau mungkin tahun lalu itu sudah aku sampaikan ya, tentang apa namanya, blackout ya, mati lampu atau mati listrik, padam listrik atau bahkan padam internet ya. Ya, kalian harus mempersiapkan apa namanya, air, penampungan air ya. Misalnya bikin bak air untuk minum atau untuk keperluan harian ya. Kalian sediakan memang ya, jangan menggantungkan dengan apa namanya, pemerintah ya, dengan air PAM atau air PDAM itu ya. Syukur-syukur kalau kalian punya sumur sendiri ya, itu akan membantu hari-hari kalian. Tapi kalau kalian tidak memiliki sumur ya, kalian bisa membuat penampungan air, bikin kolam atau menggunakan apa namanya tuh, tenda atau terpal yang bisa untuk menampung air seperti itu. Terus apa namanya, sediakan ini ya, uang uang cash ya. Jangan jangan menggunakan uang digital ya. Di saat semuanya mati listrik atau mati internet itu, kalian harus menyediakan uang cash supaya ketika kalian itu membeli sesuatu itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian memakai uang digital ya susah. Kan mati listrik, mati internet kan, ya kalian nggak bisa menggunakannya. Dan persiapkan makanan darurat ya. Misalnya mie instan atau makanan-makanan yang bisa bertahan sampai 3 atau 1 minggu ya. 3 hari sampai 1 minggu. Atau pakaian-pakaian yang bisa kalian apa namanya, persiapkan untuk 3 hari sampai 1 minggu. Atau biskuit-biskuit atau makanan cemilan ya. Kalau kalian suka apa namanya, menyemil ya, itu kan butuh makanan-makanan ringan yang banyak biasanya, sampai 1 dus atau 2 dus ya, seperti itu. Jadi kalian harus memikirkan untuk hal itu ya, supaya tidak tergantung dengan listrik, dengan air, dengan apa yang sudah disediakan pemerintah. Jadi kalian harus punya inisiatif sendiri ya. Misalnya kalau kalian sudah berada di hutan, hidup di hutan ya, pasti kalian akan mencari kayu bakar ya, memotong apa namanya, pohon atau ranting itu ya, untuk dijadikan bisa memasak atau merebus air atau segala macam ya, seperti itu. Karena blackout atau mati listrik atau mati internet ini mulai mulai kembali muncul ya. Kemarin sudah dimulai dari mana? Berlin ya kalau nggak salah. Itu sudah mulai padam listriknya, bahkan internetnya. Jadi ya kalian mempersiapkan diri memang ya, supaya tidak kaget atau tidak heran, tidak khawatir ataupun bahkan takut ya. Persiapkan apa? Seperti karet atau rotan untuk perapian ya. Terus ditaruh di dinding ya, jangan ditaruh di bawah tempat tidur, nanti kebakaran ya. Jadi usahakan ya ditaruh di tempat-tempat yang membuat terang, seperti itu, di dinding-dinding atau di tempat-tempat yang tidak menyebabkan kebakaran, seperti itu. Terus tadi ya yang sudah disampaikan sama Bapak Surgawi ya, tentang tanda tanda di dahi itu ya, dan penyembahan patung itu ya. Itu kan kalau kalian sadari ya, ya itu salah satunya ya, tidak lain tidak bukan ya, penerimaan arang tempurung ya, setiap Rabu Abu itu ya, itu kan salah satu penggiringan kepada penyembahan sistem berhala atau patung 666 itu. Itu ya memakai arang tempurung. Setiap Rabu Abu itu loh, itu kan secara tidak langsung, secara tidak sengaja, itu sudah penggiringan. Ya tergantung manusia ya mau menyadari atau tidak ya. Itu kan bukan meterai ilahi, tapi meterainya dari Lucifer ya, penerimaan tanda itu. Terus nanti menuju pada barcode ya, seperti itu. Dan
untuk makanan ya kalian harus berhati-hati ya. Ini makanan dan minuman itu sangat harus diperhatikan ya. Jangan asal makan makanan ya. Karena sudah mulai pada diberikan zat-zat kimia berbahaya. Cairan-cairan, entah itu cairan vaksin atau cairan yang lainnya juga. Dosis yang ditambahkan. Apalagi makanan yang berasal dari luar negeri masuk ke Nusantara ini ya, itu kalian harus berhati-hati. Mendingan ya kalian beli makanan itu ya di pasar tradisional atau malah di petaninya langsung. Jadi lebih aman daripada kalian membeli di swalayan atau di supermarket ya, yang sudah disemprot sama pestisida sama GMO itu kan merusak tubuh ya, akan meracuni tubuh. Karena mereka sudah mempersiapkannya, sudah memasukkan zat-zat kimia yang berbahaya untuk menggenosida manusia. Karena pekerjaan-pekerjaan ular itu sudah mulai terbongkar. Dan mereka sudah mempercepat terjadinya perang dunia ya, dengan adanya menyediakan nuklir ya, atau senjata-senjata yang berbahan atau mengeluarkan peluru atau laser ya, atau seperti drone itu ya, yang terbang itu loh. Itu sudah dipersenjatai oleh peluru atau laser, terus ada kameranya, disertai dengan connect internet ya. Jadi kalau kalian itu bersembunyi, dalam kondisi bersembunyi terus kalian itu mengaktifkan internet kalian atau Bluetooth kalian, kalian akan terdeteksi nantinya. Jadi kalau kalian itu bersembunyi ya matikan handphone segala macam. Karena perang itu tiba-tiba saja terjadi ya, tanpa disadari. Ketika kalian misalnya berada di luar negeri atau di negara yang sedang tiba-tiba saja perang, itu ya matikan saja data internetnya atau dicabut saja SIM card-nya, terus dimatikan handphonenya. Karena kalau terkoneksi dengan internet atau Bluetooth, itu kalian akan terdeteksi, terlacak. Karena kalau kalian sudah memakai vaksin, itu data identitas kalian, profil diri kalian itu di Bluetooth akan muncul. Nomor Bluetooth kalian itu sudah ada. Jadi bagi kalian yang sudah pakai vaksin ya, itu ya langsung dimatikan saja handphonenya, dicabut saja SIM card-nya. Karena perang itu tiba-tiba saja terjadi ya, entah itu di negara mana. Terus yang DNA yang sudah memakai vaksin ataupun DNA yang masih murni, ketika dia menyadarinya bahwa dia itu manusia cahaya atau bertobat, 144.000 pasukan cahaya itu akan mulai pada masuk ya satu persatu ke tubuh manusia yang sudah layak dipakai untuk bersaksi, untuk bertugas di 66 ya, di Antikristus. Aku lihat itu sudah pada mulai mereka pasukan cahaya yang 144.000 ini tuh sedang mencari tubuh-tubuh yang layak untuk dipakai atau didiami oleh pasukan cahaya ya. Entah itu mereka DNA yang sudah pakai vaksin atau yang sudah rusak. Kalau mereka bertobat dan mereka mengeluarkan cahaya, nah itu bisa dipakai untuk pasukan cahaya ya. Apalagi kalau mereka DNA-nya masih murni dan mereka tidak sombong atau tidak angkuh, itu akan cepat sekali dipakai oleh pasukan cahaya ya, 144.000. Dan tidak melihat itu agamanya apa, entah itu dia itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Kalau dia itu bercahaya atau istilahnya dia itu bertobat, dia akan dipakai oleh pasukan cahaya ya, seperti itu. Jadi ya semuanya itu kan tergantung masing-masing pribadi ya, masing-masing kerendahan hati. Kalau menyadarinya